Selamat malam Sobat Meriluna Bike. Ketemu lagi kita di beda swing arm panjang dan swing arm pendek. Semakin panjang semakin berat dia dibanting. Misal kita dari kiri nih. Dari kiri ketika kita mau membanting kanan itu agak berat ya. Tapi kalau swing arm pendek dia lebih responsif, cepat dia membanting. Jadi di swing arm pendek ya, swing, swing, swing. Nah begitu. Kalau swing arm panjang dia berat dibanting. Misalnya kita belok kiri, mau banting kanan, banting kiri, itu swing arm panjang. Jadi sebenarnya bukan masalah swing arm panjang atau pendeknya, tapi jarak sumbu roda depan dan belakang. Semakin panjang swing arm itu bikin sumbu roda depan belakang dan depannya semakin jauh. Jadi sumbunya. Itu pasti. Kalau asumsi untuk swing arm panjang ketika kita mau belok kiri dia jatuhnya perlahan. Gitu. Ya. Kalau kita belok ke kanan nih swing arm panjang dia beloknya jatuhnya perlahan. Gitu. Kalau swing arm pendek itu dia langsung jatuh. Tak. Oke. Tak. Aja. Kalau swing arm panjang itu kalau kita belok kiri dia perlahan jatuh. Ketika kita mau naikkan dia agak melandai. Belok kanan, kita naikkan dia agak melandai. Because swing arm pendek, ya kita kiri, pop. Kalau kita tegakkan, pop. Cepat dia. Ke kanan, pop. Kalau kita tegakkan, pop. Cepat dia. Jadi kapan kita menggunakan swing arm panjang dan swing arm pendek adalah ketika sirkuit itu dilalui di bawah 90 km/jam. Itu bagus pakai swing arm pendek. Itu sebabnya kenapa kalau beat itu di kota-kota itu kita ngejarnya susah minta ampun karena dia sumbu roda beat depan belakangnya dekat. Kalau bisa bilang berswing arm pendek. Misalnya kekurangan swing arm pendek, kita memasuki tikungan kecepatan tinggi misalnya 110 atau 130, ketika dia miring di tikungan tajam ya, ada tikungan tajam itu kita berada di posisi miring sekitar 2 sampai 3 detik. Kalau dia swing arm pendek, jika jalan itu tidak rata, itu swing arm pendek. Tapi kalau dia pakai swing arm panjang dengan posisi miringnya agak lama ini, mau dia jalannya bergelombang dia masih lebih stabil. Itu juga kenapa untuk teman-teman kita kalau kita lihat di drag race mereka menggunakan swing arm panjang, karena swing arm panjang itu bikin dia tuh nggak mudah kebanting ke kiri, nggak mudah banting kanan. Jadi ketika begitu teman-teman. Jadi kalau pakai swing arm pendek kita belok ke kanan, gitu kan? Terus kita garuk-garuk kepala dikit, apa goyang dia langsung tuh. Atau kaki kita gerak dikit, goyang dia langsung. Nah, itu swing arm pendek. Tapi kalau dia swing arm panjang, kita belok ini miring, kita garuk kepala kita, diam aja deh tuh.
bergerak-gerak kita diam aja dia. Jadi itu swing arm pendek dan swing arm panjang membuat motor itu sulit rebah atau cepat rebah. Kesimpulannya adalah swing arm pendek membuat kita gampang membanting ke kiri, membanting ke kanan. Swing arm pendek membuat kita mudah jatuh ke kiri dan mudah menegakkan, mudah jatuh ke kanan dan mudah menegakkan. Dan swing arm pendek kalau di kota di bawah 90 km per jam ada nyalip-nyalip berikut-ikut tuh kayak beat gitu kan. Tapi kalau dia udah dengan kecepatan tinggi dia ini ini nih ketika dia tikungan tajam, maksud tikungan tajam ada tikungannya dilewati selama 22 detik 5 detik mungkin ya. 1, 2, 3, 4, 5. Pas miring ini jalannya gelombang, ada itu gampang bereaksi, entah bereaksi jatuh ke bawah atau bereaksi naik ke atas. Nah mudah. Itu kalau swing arm pendek. Kalau swing arm panjang, kalau dia belok ke kiri, dia melandai. Kalau naik, nah, kalau dia ke kanan, kalau dia tegak, nah kalau dia ngebanting kiri kanan, kalau dia di kecepatan tinggi ketemu tikungan yang harus dilalui selama 5 detik, tik 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 tik, mau dia itu jalannya itu nggak rata, dia tetap diam aja, lebih stabil gitu, nggak untuk start mau bergerak apa-apa dia. Kalau mau bikin motornya tenang dan damai, pakai swing arm panjang. Tapi kalau mau dia responsif, pakai swing arm pendek. Maksud saya responsif itu untuk nekong-nekong. Nah, sekian saja, sampai ketemu di pembahasan berikutnya tentang selang hawa. Di selang hawa ini nanti akan menarik. Saya harap mohon diikuti semua video saya karena pada akhirnya nanti semuanya itu akan berkaitan erat. Jadi jika andainya ada satu video aja yang kalian lewatkan, maka nanti akan ada kebingungan. Walaupun misalnya kayak video kemarin ada soal karbu, ada part 1, 2, 3, 4. Walaupun menurut kamu paham tentang itu, harap diikuti saja. Mau setinggi apapun ilmu Anda, gunanya supaya nanti memudahkan saya untuk menyampaikan suatu bahasa. Dan nanti saya akan mengupload tentang video game, walaupun itu video game, tolong diikuti karena saya akan berjanji itu akan bermanfaat untuk Anda suatu saat, karena saya akan memberi kejutan yang sangat bagus di episode berikutnya. Subscribe, like, dan komen. Dadah. Dadah. Dadah.